Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Syahwijaya dengan NIM 085118242008. Di sini ingin membuat video pengolahan tentang materi pengenalan EcoView dan juga pengolahan data akustik untuk identifikasi dan pendugaan kelimpahan plankton. Yang dimana di sini kita akan mengecek kelimpahan plankton pada suatu perairan, tepatnya itu di Pulau Pahawang, menggunakan software EcoView Excel dan juga ArcGIS untuk visualisasinya. Nah, tapi sebelum masuk ke pengolahannya, di sini saya akan sedikit mereminder penjelasan tentang materi yang telah disampaikan. Pertama, yakni tentang software EcoView. Nah, software EcoView itu merupakan perangkat lunak yang biasa digunakan untuk mengolah data akustik perikanan yang berasal dari echo sounder dan sonar. Nah, di mana EcoView ini mampu membaca data yang berasal dari single beam, dual beam, multi beam, dan split beam. Nah, dan juga imaging data. Nah, EcoView ini dikembangkan oleh staf Myrex Software di Hobart, tepatnya itu di Australia. Nah, Myrex Software itu merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Myrex Ltd yang bermarkas di Tasmania dan memiliki kantor di San Diego, California, dan Shimonoseki, yang ini tepatnya di Jepang. Nah, EcoView ini dikembangkan pada tahun 1995 dan merupakan produk unggulan dari Myrex Ltd. Nah, EcoView ini digunakan untuk mengetahui nilai hambur balik akustik dasar perairan atau yang lebih dikenal dengan SV. Nah, untuk mengetahui nilai target strange dan mendeteksi area schooling ikan, data yang sudah dipindahkan dan diekstrak ke EcoView akan ditampilkan pada display. Nah, EcoView ini sering digunakan dalam lingkup pengolahan data akustik lautan. Nah, rekaman data akustik yang didapat itu dari hasil survei, kemudian akan dilakukan filter terlebih dahulu untuk mengetahui dan melihat hasil dari perekaman data ketika pengolahan data. Nah, sumber daya perikanan itu memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, maka itu perlu kita lakukan pengecekan kelimpahan ikan itu sendiri. Baiklah, mungkin langsung aja ke pengolahannya. Ini mana pertama kita akan pergi ke software EcoView terlebih dahulu. Kita yes, kemudian ini kita silang semua. Kita masukkan yang dua datanya, kita open aja. Kita klik histogram dan kita perbesar. Nah, jika sudah ditampilkan seperti ini, kita pergi ke variable properties. Nah, di variable properties ini kita centang semua. Kemudian kita pergi ke grid. Sebelum itu kita ke display terlebih dahulu. Nah, untuk color ininya ini kita ganti jadi 50 minus 50, terus ini kita ganti 50 dan ini ganti 48,46. Nah, selanjutnya kita pergi ke grid, kita ingin pilih pinch number dan depth-nya dipilih depth range. Nah, kemudian kita ke calibration. Ke calibration ini kita ganti jadi manual. Baiklah. Nah, untuk absorption ini kita salin, kemudian kita close, kita tempel di sini, kemudian sound speednya kita salin, kita close, dan ini kita ganti. Nah, lalu kita pergi ke kita apply. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan digitasi manual, yang dimana pertama kita dulu. Untuk digitasinya ini kita lakukan secara kasar. Alhamdulillah. Teman-teman klik yang segitiga terbalik ini, kemudian lakukan digitasi mulai dari 0, pinch 0 sampai ke 1500. Kita geser aja. Jika kita klik L, kemudian kita set menjadi dasar, kemudian oke. Nah, setelah itu kita akan pergi, kita zoom in dulu supaya kelihatan semua, dan ini kita geser. Nah, setelah didigitasi dan di save, kita ke variable properties. Untuk displaynya ini kita ganti 100 dan ini kita ganti jadi 100 juga, dan ini kita ganti jadi 40. Nah, lalu sorry, ini kita ganti jadi 20.
lalu kita pergi ke grid dan date-nya itu kita ganti dulu. Nah, di sini kita klik play aja. Kita klik OK. Nah, lalu di sini kita menu edit line, kemudian ini kita centang, ini yang kita ganti -2, kita klik OK. Terus kita lakukan hal sama sampai ke kedalaman 2 meter. Jika selesai, ini kita akan pergi ke Excel. Nah, di Excel ini kita akan memasukkan data-data hasil dari EcoView ini. Nah, pada Excel ini teman-teman harus memasukkan data, nama datanya, kemudian nomor of range-nya, yakni sampai 1500, lalu titik koordinat, latitude dan longitude, kemudian simin awal, tes rata-rata, UTS, sifar rata-rata, set linear. Nah, di sini kita akan mencari latitude terlebih dahulu, di mana latitude ini caranya itu kita pergi ke EcoView, kemudian kursor kita letakkan di tengah-tengah antara 0 dan 100. Kita lihat di pojok bawah kanan itu terdapat nilainya, ini 11,676. Nah, lalu kita masukkan ke rumus sama dengan buka kurung 105 plus 11,76 nilai limitnya, kemudian dibagi 60, kemudian klik enter. Nah, di sini karena Excel saya error, jadi nanti saya perbaiki lagi. Nah, ini -5 tambah nilai latitude-nya, kemudian bagi 60, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Ini untuk rumus latitude. Nah, untuk simin awal itu didapatkan di garis awal ini, yang dimana kita klik kanan terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke variable properties. Nah, kita ke analis. Nah, untuk Excel above line-nya ini kita pilih line 7, dan untuk Excel below line-nya ini kita pilih dasar. Nah, kita apply dan kita klik OK. Nah, lalu kita klik kanan kembali bagian tengah yang sudah kita lakukan variable properties tadi, kita integrate cell. Nah, ini nilai si min awalnya, harusnya itu 87, dikarenakan EcoView saya sedikit bermasalah. Nanti untuk caranya itu sama saja. Kemudian untuk shift min akhir itu kita masukkan, klik kanan terlebih dahulu, kita klik kanan kembali pada bagian ini, kemudian variable properties, kemudian analis, ininya kita masukin line 6, dan Excel line-nya kita masukin, misalnya untuk Excel ini kita masukin yang paling atas, dan ini kita masukin line 6. Jadi kita klik apply aja, apply dan OK. Nah, ini kita integrate cell. Nah, ini untuk nilai si min akhir, tapi dikarenakan EcoView saya error, saya sebelumnya sudah juga mengolah, tapi ini tidak tahu tiba-tiba error. Sebenarnya saya sudah sedikit mendapatkan, ya ini -87, karena dia nggak mungkin -99. Nah, untuk TS rata-ratanya ini masukkan rumus TS rata-rata darah plankton itu sendiri, yakni -117, kemudian 6 ditambah 24,66 kali log 2. Nah, untuk OBS-nya itu ya ini didapatkan dari sama dengan 910 di pangkat buka kurung TS rata-rata dibagi 10. Untuk shift min rata-ratanya itu kita masukkan rumus average, kemudian shift min awal dibagi shift min akhir. Nah, untuk shift linearnya ini kita dapatkan dari sama dengan 10 pangkat buka kurung, kita masukkan shift min rata-rata, kemudian kita bagi 10 dan dapat hasilnya. Nah, untuk PVS ini pertama kita klik 1 dulu di sini, kemudian kita buat sama dengan buka kurung di ini, kemudian kita lakukan dengan simbol dolar. Nah, kemudian kita bagi dengan OBS. Setelah itu OBS ini ya, di sini kita juga lakukan pengangkatan. Nah, lalu kita tutup kurung dan dikali sama shift min rata-rata. Nah, kita di OK.
Jika sudah, ini kita drag aja teks rata-rata, kemudian OBS. Nah, untuk selanjutnya yakni Langit dan Surfmin ini akan saya skip saja videonya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pengolahan yang dimana pada saat saya mengolah di EcoView di laptop saya itu sedikit error karena ada sedikit trouble, dan juga di Excelnya pada titik longitude dan latitude itu Excelnya agak sedikit error. Di sini saya menggunakan device lain untuk kembali mengolah. Ini mana di sini kita sudah masuk ke EcoView, yang dimana kalau yang sebelumnya itu tidak muncul bintik-bintik planktonnya. Di sini dikarenakan saya pas di variable view itu mengapply langsung, tidak mengapply baru oke. Harusnya itu oke aja, langsung oke aja, nanti tampilnya seperti ini. Nah, kemudian kita ke new editable line, ini kita centang, terus span gapsnya kita centang, terus ini kita ganti jadi -2. Nah, lalu kita klik OK. Nah, maka dia akan muncul line baru. Nah, lakukan hal sama sampai ke kedalaman 2 meter. Klik OK, terus lagi, terus klik OK lagi, terus yang ditutup lagi sampai ke 2 meter yang paling atas. Sekali lagi sampai. Oke, ini sudah ke kedalaman 2 meter. Nah, selanjutnya kita ke Excel, yang dimana saya sudah mengolah sebelumnya di Excel, tapi bagian longitude dan latitude agak sedikit error, dan juga pada bagian save min awal. Nah, di sini saya akan melanjutkan hanya di bagian itu saja karena saya sudah menjelaskan sebagian untuk tabel-tabel yang lain. Nah, untuk X ini seperti yang saya sampaikan bahwa melihatnya tuh lewat dari kursor, kita letakkan di titik 0 antara 0 dengan 100, kemudian nanti ada angka di sebelah sini. Nah, kita masukkan di sini, kita langsung aja sama dengan buka kurung 150 ditambah dengan, kita lihat di sini berapa, uh, 11,767 11,767. Kemudian kita baginya dengan 60, kemudian tutup kurung 2 kali. Di sini jangan lupa ditutup kurung. Oke, kalau sudah ini kita enter. Nah, ini titik koordinat yang benar. Selanjutnya untuk latitude itu sendiri itu sama dengan minus buka kurung 5 ditambah buka kurung, kemudian masukkan nilai latitudenya, yang dimana bisa kita lihat kalau dari jarak 0 sampai 100 ini merupakan 40,58. Terus dibagi 60, tutup kurung 2 kali. Nah, selanjutnya langsung kita enter aja. Nah, ini nilai X untuk latitude. Nah, kemudian untuk shift min awal itu kita dapatkan, sudah saya pakai juga, tapi karena saya sedikit mengalami error tadi, di sini saya akan mengulangi. Pertama itu kita klik kanan di sini, kemudian variable properties. Nah, pada bagian analis, nah di sini kita pilih line 7, terus di sini pilih dasar. Nah, ini kita apply, kita klik OK.
Nah, baru sini klik kanan, baru integrate cell. Nah, di sini sudah muncul. Minimumnya itu ya 8-8,31. Kita salin, kemudian kita tempel di sini. Nah, terus yang shift min akhir itu kita dapatkan caranya. Kita ke variable properties lagi. Terus kita ke line yang pertama, paling pertama. Terus ini yang kita pilih line 6. Nah, lalu kita apply. So, kita klik OK. Nah, kita klik kanan, kita integrate cell. Nah, 119. Kita salin, kita tempel. Nah, ini contoh yang benar. Untuk langkah yang selanjutnya itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini saya meluruskan apa yang telah terjadi atau trouble yang telah saya lakukan. Nah, untuk ini nanti saya akan lanjutkan sampai ke 1500. Jadi videonya akan saya skip. Baiklah, di sini untuk Excelnya sudah saya rapikan di data X dan Y, ini longitude dan latitude, dan juga shift min awal tadi sudah kita dapatkan ini 88 dan 100. Nah, dan ini sudah saya isi. .ts sudah, jadi langsung aja kita save ke file, kemudian save as, kita simpan di Pulau Pawang aja, kemudian kita save jadi ke limpahan kan dua, karena ini materi kedua jadi kita terus dua aja. Nah, terus kita save tipenya itu txt. Nah, terus kita save. Baiklah, akan kita lanjutkan yang dimana kita langsung aja masuk ke ArcGIS, kemudian ke file, lalu kita ke data, kita pilih file SAP terlebih dahulu untuk memunculkan petanya. Kita zoom aja di bagian sini, nanti di Pahawang. Kemudian kita ke file lagi, kemudian data, kemudian pilih ada data data. Nah, kita masukin file data yang udah kita download di Excel tadi, kita simpan di Pahawang, simpan pelan-pelan 2. Nah, untuk zatnya ini kita pilih PFS, kemudian editnya itu WGS, kemudian kita pastiin dulu. Oke, kemudian oke. Kita tunggu outputnya berjalan. Tapi oke. Nah, ini udah muncul, kita klik kanan aja. Terus kita ke properties. Di properties ini kita ke simbology, kemudian pilih quantities. Nah, ini kita pilih PFS, untuk kelasnya itu 5. Kita klik OK. Terus kita zoom aja. Ini daerah, ini Pulau Pahawang. Nah, ini daerahnya, kelimpahan penontonnya. Selanjutnya kita klik kanan kembali, lalu kita ke properties, lalu kita ke graduate symbol. Nah, di sini kita pilih itu namanya kita pilih Baiklah, ini proses layoutnya sudah selesai. Bisa kita identifikasi untuk melihat kelimpahan plankton yang ada di Pulau Pahawang. Mungkin sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.